10 kebiasaan stoik yang harus dipraktikkan. Mulailah perjalanan yang luar biasa, menuju tempat di mana kebijaksanaan tabah bertemu dengan kekuatan fokus pada diri sendiri. Jika Anda mendapati diri Anda bertindak untuk mengesankan orang lain atau menghindari tindakan karena takut dengan apa yang mungkin mereka pikirkan, Anda telah meninggalkan jalur. Dalam mengejar validasi dari orang-orang di sekitar kita seringkali memainkan peran yang kita yakini akan membuat kita dikagumi dan dihormati. Namun, pertunjukan ini menjauhkan kita dari panggilan sejati. Kaum Stoik memahami bahwa bertindak untuk menindas atau gemetar ketakutan, karena takut akan penilaian, membuat kita menjadi boneka yang dikendalikan oleh pendapat orang lain yang selalu berubah. Dan dengan demikian, aturan tabahnya jelas. Kekuatan sejati hanya datang dari dalam, dari kesetiaan yang tak tergoyahkan terhadap prinsip dan impian Anda. Satu-satunya orang yang ditakdirkan untuk Anda adalah orang yang Anda putuskan. Ini bukan sekadar banjir motivasi tetapi prinsip ketabahan yang mendasar. Jika Anda memutuskan untuk melewatkan latihan karena Anda tidak merasakannya, sesi yang terlewat sepertinya bukan masalah besar. Tapi ini bukan tentang sesi yang Anda lewati. Ini soal pilihan, Anda membuat pilihan itu berbicara banyak. Anda baru saja memutuskan untuk menjadi seseorang yang menghindari kerja keras. Dan dengan demikian, bagi kaum Stoik, kabut pelatih hanyalah sebuah gejala. Masalah sebenarnya adalah mentalitas yang mengizinkannya. Karena itulah orang yang Anda pilih. Seseorang yang membiarkan perasaan mendikte tindakan, yang mundur ketika keadaan menjadi sulit, fokus pada diri sendiri bukan sekadar ungkapan. Ini adalah jalan menuju kekuatan batin dan kejelasan yang mendalam. Dalam Odyssey ini, kita mendalami esensi penemuan ketabahan. Betapa memusatkan perhatian pada diri sendiri bukanlah tentang kesendirian. Bagaimana dengan pemahaman dan memanfaatkan kekuatan luar biasa dalam diri. Ini adalah perjalanan di mana introspeksi mengarah pada pemberdayaan dan kesadaran diri membuka pintu menuju ketahanan dan ketenangan. Pelajaran pertama, seni ketenangan batin. Bayangkan mengarungi badai hidup yang tak terduga dengan hati yang tak tersentuh gejolak. Ini adalah janji ketabahan, sebuah filosofi yang dipraktikkan oleh para pemikir kuno seperti Epictetus, Seneca, Socrates, dan Marcus Aurelius. Dalam pelajaran ini, kita mempelajari seni mengolah ketenangan, pikiran yang mengubah pikiran yang tabah, kebijaksanaan menjadi tempat perlindungan modern untuk kedamaian batin. Mengungkap jalan tabah menuju, Stoicisme menawarkan jalan menuju ketenangan, bukan melalui keadaan eksternal, namun melalui penguasaan diri. Stoicisme mengajarkan kita bahwa perdamaian adalah produk dari lanskap batin kita, bukan kekacauan dunia. Epictetus lahir dalam kesulitan, menemukan kebebasan dalam ranah pemikirannya, menunjukkan kepada kita bahwa perubahan eksternal tidak dapat mengikat pikiran yang tenang. Marcus Aurelius, yang dikelilingi oleh ornamen kekuasaan, menemukan ketenangannya di sudut tenang pikirannya sendiri. Filosofi ini mengajak kita untuk berpaling ke dalam mencari ketenangan dalam reaksi dan sudut pandang kita. Hal ini memberitahu kita bahwa ketenangan batin kita tidak ditentukan oleh dunia luar, namun dibentuk oleh pikiran dan pilihan kita sendiri. Historis, gema ketenangan yang tabah. Sepanjang sejarah, tak terhitung banyaknya individu yang telah mewujudkan cita-cita ketenangan, membuktikan keabadian dan universalitasnya. Baik pemimpin maupun seniman pada masa-masa gejolak, di tengah pergulatan pribadi dan pemikir dengan latar belakang pergolakan masyarakat, semuanya telah menemukan ketenangan yang tak tergoyahkan dalam hidup mereka, mencerminkan kebenaran yang tabah. Ketenangan adalah keadaan pikiran yang dapat dicapai, terlepas dari kondisi eksternal seseorang. Kisah-kisah, transendensi, budaya, dan zaman ini menginspirasi kita untuk mencari ketenangan dalam diri kita sendiri. Mereka menunjukkan kepada kita bahwa bahkan di tengah badai, ketenangan batin dapat dipertahankan. Relevansi stoicisme di dunia yang serba cepat dan seringkali kacau balau saat ini merupakan bukti kebijaksanaan abadi dari stoicisme. Mengintegrasikan ketabahan ke dalam kehidupan sehari-hari dimulai dengan mengenali dan mengelola respons emosional kita terhadap peristiwa eksternal. Ini melibatkan pilihan sadar untuk menghadapi tantangan dengan pola pikir yang tenang dan rasional yang berfokus pada apa yang dapat kita kendalikan. Dalam situasi stres atau konflik, adopsi pendekatan tabah berarti menganalisis masalah dengan tenang dan mencari solusi rasional. Ini tentang menjaga ketenangan dalam kehidupan pribadi dan profesional, memastikan bahwa tanggapan kita terukur dan bijaksana.
Latihan ini bukan tentang menekan emosi tetapi memahami dan mengarahkannya ke arah tujuan yang konstruktif. Dengan melakukan hal tersebut, kita memupuk pikiran yang mantap dan tenang yang mampu menghadapi kekhususan hidup dengan keseimbangan batin. Wawasan dari Seneca dan Socrates, tulisan Seneca mengingatkan kita bahwa ketenangan bukanlah tentang menghindari tantangan hidup, melainkan tentang mengembangkan ketahanan batin yang tetap mantap dalam menghadapinya. Socrates mencontohkan hal ini melalui pengejarannya yang teguh terhadap kebenaran, tidak terpengaruh oleh opini atau tekanan eksternal. Ajaran mereka, secara kolektif, menggarisbawahi pentingnya rasional, pemikiran, dan kesadaran diri dalam mencapai ketenangan. Mereka mendorong kita untuk membangun kehidupan kita di atas landasan kebijaksanaan dan kebajikan yang kokoh serta berfokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Para filosof ini mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan yang tentram bukanlah kehidupan yang tanpa tantangan, melainkan tantangan yang dihadapi dengan pikiran yang tenang dan mantap. Kebijaksanaan mereka membimbing kita menuju pemahaman tentang ketenangan yang mendalam dan praktis, berakar pada pengembangan kekuatan batin yang mampu menghadapi badai apapun. Kesaksian transformatif tentang ketenangan yang tabah, kekuatan ketenangan yang tabah bukan sekadar cita-cita filosofis, namun kenyataan praktis yang telah terlihat dalam kehidupan banyak orang yang menganutnya. Prinsipnya adalah individu, menghadapi tantangan pribadi, kesulitan, dan profesional, telah menemukan dalam ketabahan sebagai sumber keabadian, perdamaian, dan ketahanan. Perjalanan mereka menyoroti potensi transformatif dari mengadopsi pola pikir tabah, mengungkapkan bagaimana kehidupan yang tenang dan seimbang dapat dicapai. Kisah-kisah ini menunjukkan efektivitas ketabahan dalam berbagai lapisan masyarakat, mulai dari mengatasi gejolak emosi hingga mencapai kesuksesan profesional. Hal tersebut merupakan bukti fakta bahwa ketenangan bukanlah keadaan yang sulit dipahami, melainkan hasil nyata dari hidup dengan kebajikan yang tabah. Transformasi yang dibawa oleh ketabahan tidak terjadi dalam semalam, melainkan pergeseran bertahap menuju kehidupan yang lebih tenang dan seimbang, serta menjelajahi jalan tabah menuju ketenangan. Kami menemukan bahwa hal tersebut benar. Kedamaian datang dari pelajaran ini. Mari memulai perjalanan penemuan jati diri, dipandu oleh kebijaksanaan kaum Stoik. Biarkan ajaran mereka memupuk pikiran yang tidak tergoyahkan oleh kekacauan eksternal. Saat Anda menerapkan prinsip-prinsip kuno ini dalam kehidupan modern Anda, saksikan saat mereka menimbulkan rasa tenang dan kejelasan yang mendalam. Rangkullah perjalanan menuju ketenangan batin ini, dan temukan dalam ketabahan bukan sekadar filosofi, tapi cara hidup praktis. Ini adalah jalan yang tidak hanya mengarah pada perdamaian abadi, namun juga untuk memahami lebih dalam dan mengapresiasi kompleksitas kehidupan. Ingatlah, saat Anda menjalani naik turunnya kehidupan, seni ketenangan adalah alat Anda yang paling ampuh. Dengarkan keutamaan ketahanan yang tabah. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang bangkit setiap kali kita jatuh. Dalam pelajaran ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana ajaran Epictetus, Seneca, Socrates, dan Marcus Aurelius dapat membimbing kita dalam mengembangkan ketahanan pantang menyerah dengan mengubah tantangan hidup menjadi peluang untuk berkembang. Memahami hasil cerita, ketahanan dalam arti tabah lebih dari sekedar menanggung kesulitan, ini tentang mengubah kesulitan menjadi sekutu. Kebajikan ini merupakan inti dari ketabahan, mewujudkan keyakinan bahwa cobaan terbesar kita dapat membentuk kualitas terkuat kita. Epictetus, yang menghadapi tantangan pribadi yang sangat besar, mengajarkan bahwa bukan apa yang terjadi pada kita, tetapi bagaimana kita merespons, yang menentukan karakter kita. Marcus Aurelius melihat kesulitan sebagai wadah pertumbuhan pribadi, kesempatan untuk mempraktikkan kebajikan seperti keberanian dan ketekunan. Stoicisme mengajak kita untuk memandang ketahanan bukan sebagai daya tahan pasif, namun sebagai keterlibatan aktif dalam menghadapi kesulitan hidup, berkultivasi pola pikir yang merangkul tantangan sebagai kekuatan jalur menuju minat. Perspektif sejarah tentang ketahanan. Sepanjang sejarah, ketahanan telah menjadi ciri khas mereka yang telah mengarungi kehidupan di perairan yang penuh keberagaman dengan rahmat dan ketabahan. Para pemimpin, filsuf, dan pemikir telah menunjukkan kepada kita bahwa ketahanan bukanlah kebajikan yang bisa dicapai, tidak diperuntukkan bagi segelintir orang yang luar biasa, namun dapat diakses oleh semua orang yang menganut pola pikir tabah. Tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang dan zaman ini menunjukkan bahwa ketahanan adalah tentang menghadapi ketidakpastian hidup dengan hati yang teguh. Kisah-kisah mereka menginspirasi kita untuk mengambil sikap serupa dalam hidup kita,
menunjukkan kepada kita bahwa ketahanan bukan hanya tentang bertahan hidup, namun berkembang dalam menghadapi tantangan, kesulitan, dan praktik sehari-hari. Membawa ketahanan tabah ke dalam kehidupan kita sehari-hari, dimulai dengan perubahan perspektif. Ini tentang melihat setiap kemunduran sebagai batu loncatan menuju pemahaman dan kekuatan yang lebih besar. Dalam konflik pribadi, kemunduran profesional, atau perubahan hidup yang tidak terduga, pendekatan yang tabah melibatkan pencarian pelajaran, lebih baik daripada meratapi kerugian. Latihan ini adalah tentang mengakui emosi kita dalam menghadapi kesulitan, dan mendapatkan pilihan untuk merespons dengan rasionalitas dan ketenangan. Ini tentang bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa diajarkan situasi ini kepada saya? Dan bagaimana saya bisa berkembang dari pengalaman ini? Dengan melakukan itu, kami mengubah setiap tantangan menjadi peluang guru. Peran pemikiran rasional dan ketahanan, Seneca dan Socrates sama-sama menekankan peran pemikiran rasional dan pengembangan ketahanan. Seneca mengajarkan bahwa bukanlah peristiwa itu sendiri yang mengganggu kita, melainkan interpretasi kita terhadap peristiwa tersebut. Socrates, melalui pertanyaannya yang tak henti-hentinya, menunjukkan kekuatan penyelidikan rasional dan mengatasi gejolak emosi. Para filsuf ini mendorong kita untuk mempertanyakan reaksi langsung kita terhadap kesulitan, untuk melihat melampaui emosi awal kita, dan untuk menemukan respons konstruktif yang rasional. Mereka mengingatkan kita bahwa ketahanan adalah soal pikiran, dan juga soal jiwa. Pelajaran kedua, penerapan ketahanan tabah dalam kehidupan nyata. Penerapan ketahanan tabah dalam kehidupan nyata dapat membawa pada transformasi mendalam, baik pada individu, filosofi, krisis pribadi, karir, tantangan, maupun pemicu stres sehari-hari, dengan kekuatan yang baru ditemukan. Namun, ini adalah keterampilan yang dapat dipupuk melalui praktik sejarah. Dengan mengadopsi pendekatan tabah terhadap rintangan hidup, orang-orang ini tidak hanya berhasil mengatasinya, tetapi juga menjadi lebih kuat dan lebih bermakna. Kisah-kisah mereka adalah bukti kekuatan praktis dari ketabahan dan pembinaan, menyoroti ketahanan, dan bagaimana kebijaksanaan kuno ini dapat diterapkan pada tantangan-tantangan modern. Saat kita menyimpulkan pelajaran tentang ketabahan dan ketahanan, pertimbangkan cara-cara di mana Anda dapat menerapkan kebajikan ini dalam hidup Anda sendiri. Renungkan tantangan yang Anda hadapi dan lihat melalui kacamata ketabahan. Pegang filosofi bahwa setiap kesulitan adalah peluang untuk berkembang, dan ketahanan adalah otot yang menguat seiring penggunaan. Biarkan ajaran kaum Stoa membimbing Anda dalam membangun roh yang tangguh yang mampu bertahan menghadapi badai kehidupan, dan bangkit dari badai tersebut dengan kebijaksanaan dan ketabahan yang lebih besar. Ingatlah, dalam perjalanan tabah menuju ketahanan, setiap tantangan yang Anda hadapi bukanlah penghalang, melainkan jalan menuju diri Anda yang lebih kuat dan tangguh. Pelajaran ketiga, praktik kewaspadaan yang tabah. Perhatian dalam sikap tabah adalah tradisi lebih dari sekedar kesadaran akan masa kini. Ini adalah keterlibatan sadar dengan saat ini, dipandu oleh kebijaksanaan dan akal. Latihan ini melibatkan mengamati pikiran, emosi, dan tindakan kita tanpa menghakimi. Berlabuh pada keyakinan bahwa ketenangan batin kita dibentuk oleh seberapa penuh perhatian kita menjalani setiap momen. Stoic mindfulness mendorong kita untuk tidak hanya hadir di sekitar kita, tetapi juga untuk secara aktif menyelaraskan pikiran dan tindakan kita dengan nilai-nilai dan kebajikan kita. Akar sejarah dari Stoic mindfulness terletak dalam Stoicism, sebuah filsafat yang berkembang pada masa Helenistik, menawarkan wawasan abadi tentang praktik perhatian. Kaum Stoa, melalui tulisan dan ajaran mereka, menekankan pentingnya tetap hadir secara mental dan emosional dalam semua situasi kehidupan. Mereka mengajarkan hal ini dengan berfokus pada masa kini, sehingga kita dapat menavigasi kompleksitas kehidupan dengan lebih baik, membuat keputusan yang lebih rasional, dan menjaga kedamaian batin di tengah kekacauan eksternal. Penerapan pikiran dalam kehidupan sehari-hari melibatkan memasukkan perhatian tabah ke dalam rutinitas harian kita. Ini melibatkan serangkaian perubahan kecil namun signifikan dalam persepsi dan tindakan kita, yang dimulai dengan menyapa setiap hari dengan rasa syukur dan kesadaran akan ketidakkekalan hidup, seperti yang sering dilakukan oleh Marcus Aurelius. Sepanjang hari, ini berarti mengambil jeda untuk merenungkan pikiran dan tindakan kita saat ini, serta menanyakan pada diri sendiri apakah nilai-nilai tersebut sejalan dengan nilai-nilai inti kita dan apakah mereka berkontribusi terhadap kesejahteraan kita secara keseluruhan, begitu juga orang lain. Permainan antara akal, emosi, dan perhatian memperkuat kewaspadaan tabah. Perhatian yang tabah bukanlah tentang menekan emosi,
tetapi memahaminya melalui kacamata nalar. Dengan memeriksa emosi kita secara rasional, kita dapat menanggapi kejadian-kejadian dalam hidup dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip kita. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk mengalami emosi sepenuhnya sebagai reaksi kita, dengan aplikasi praktis dan manfaat yang signifikan. Mempraktikkan kewaspadaan tabah membawa banyak manfaat, termasuk peningkatan kejernihan pikiran, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan rasa damai yang lebih dalam. Praktik ini juga membantu kita mengembangkan ketahanan terhadap stres dan kecemasan, menumbuhkan empati dan pemahaman yang lebih besar dalam hubungan kita, serta meningkatkan kepuasan hidup secara keseluruhan. Saat kita mengakhiri eksplorasi tentang kewaspadaan tabah ini, pertimbangkan bagaimana Anda dapat mengintegrasikan praktik ini ke dalam kehidupan sehari-hari Anda. Rangkullah setiap momen dengan penuh perhatian dan niat, dan biarkan ajaran kaum Stoa membimbing Anda menuju kehidupan yang lebih penuh perhatian, damai, dan memuaskan. Ingatlah bahwa perjalanan menuju kesadaran adalah proses pembelajaran dan pertumbuhan yang berkelanjutan, dan setiap langkah membawa Anda lebih dekat ke jati diri Anda yang sebenarnya. Pelajaran 4, menumbuhkan ketabahan, ketahanan, dan menghadapi kesulitan. Dalam pelajaran ini, kita mempelajari inti dari ketahanan dalam menghadapi kesulitan. Filsafat Stoa diperkaya oleh wawasan mendalam dari Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus, menawarkan pendekatan abadi untuk menghadapi tantangan hidup dengan kekuatan dan ketenangan. Inti dari ketahanan yang tabah bukan hanya tentang bertahan di masa-masa sulit, melainkan menerimanya sebagai peluang untuk pengembangan pribadi. Ketahanan ini didasarkan pada pemahaman bahwa karakter kita tertempa dalam api tantangan hidup. Kaum Stoa mengajarkan bahwa kesulitan bisa menjadi guru yang ampuh, mengungkap kekuatan dan area pertumbuhan kita. Marcus Aurelius melihat hambatan sebagai bagian alami dan penting dalam kehidupan, mendorong kita untuk menghadapinya dengan keberanian dan menggunakannya sebagai bahan bakar untuk evolusi pribadi kita. Perspektif sejarah tentang kesulitan dan pertumbuhan telah menjadi penuntun sepanjang sejarah, menawarkan pandangan yang mengubah tantangan menjadi batu loncatan untuk kemajuan pribadi. Tokoh sejarah yang mempraktikkan ketabahan menggunakan cobaan mereka sebagai peluang untuk mendalami pemahaman tentang diri mereka di dunia, menunjukkan bahwa pertumbuhan sejati seringkali terjadi bukan pada saat-saat nyaman, tetapi pada saat-saat penuh tantangan. Ini menginspirasi kita untuk menerapkan pola pikir serupa dalam kehidupan kita, menerapkan prinsip-prinsip ketabahan dalam menghadapi kesulitan modern. Di dunia kontemporer kita menghadapi serangkaian tantangan unik. Namun prinsip-prinsip cerita tetap relevan seperti sebelumnya. Menerapkan ketahanan yang tabah saat ini berarti mengakui kesulitan yang kita hadapi sambil fokus pada kemampuan kita untuk merespons secara konstruktif. Ini melibatkan pengakuan bahwa meskipun kita tidak dapat mengendalikan kejadian eksternal, kita memiliki kekuatan untuk mengendalikan reaksi, sikap, dan tindakan kita. Pendekatan ini memberdayakan kita untuk menavigasi kompleksitas kehidupan dengan tekad yang tenang dan mantap, menyeimbangkan emosi, akal, dan kesulitan. Stoicisme mengajarkan kita untuk mencapai keseimbangan antara emosi dan akal, terutama di masa-masa yang penuh tantangan. Meskipun mengakui peran emosi kita, sikap tabah mendorong kita untuk memeriksanya melalui lensa rasionalitas. Keseimbangan ini membantu kita merespons kesulitan tidak secara impulsif, tetapi dengan bijaksana, memastikan tindakan kita selaras dengan nilai-nilai terdalam dan tujuan jangka panjang kita. Merangkul ketahanan yang tabah dapat mengarah pada transformasi pribadi yang mendalam. Individu yang mempraktikkan prinsip-prinsip ketabahan dalam menghadapi kesulitan seringkali menemukan diri mereka lebih mudah beradaptasi, cerdas secara emosional, dan mampu menemukan makna dalam keadaan sulit. Ketahanan ini membuka jalan bagi pengalaman hidup yang lebih kaya dan lebih memuaskan melalui rasa tujuan dan kepuasan yang mendalam. Saat kita menyimpulkan pelajaran tentang ketabahan, ketahanan, dan menghadapi kesulitan, renungkan tantangan yang Anda hadapi saat ini, dan hadapi tantangan ini dengan kejelasan dan kekuatan yang lebih besar. Ingatlah, jalur ketabahan bukanlah jalur penghindaran, melainkan jalur keterlibatan dalam menghadapi cobaan hidup dengan cara yang membangun ketahanan dalam kebijaksanaan. Biarkan ajaran kaum Stoa menjadi panduan Anda saat Anda mengubah kesulitan menjadi peluang untuk berkembang. Mulailah hari ini dengan menerima setiap tantangan sebagai kesempatan untuk mempraktikkan sikap tabah dan menyaksikan evolusi luar biasa dalam karakter dan kehidupan Anda. Pelajaran 5, Perspektif Tabah dalam menemukan kepuasan dalam hidup. Dalam pelajaran ini, kita mengalihkan perhatian kita pada pandangan tabah tentang ketabahan dalam pencapaian pemenuhan,
melalui ajaran Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus, yang menawarkan wawasan mendalam untuk mencapai rasa kelengkapan dan kepuasan dalam hidup. Kita akan mengeksplorasi bagaimana ketabahan membimbing kita untuk menemukan pencapaian bukan pada pencapaian eksternal, melainkan pada diri kita sendiri. Pemenuhan dan ketabahan adalah tentang menyelaraskan hidup kita dengan kebajikan inti dan sifat rasional kita. Kaum Stoa percaya bahwa kepuasan sejati berasal dari menjalani kehidupan yang penuh kebijaksanaan dan keselarasan dengan nilai-nilai intrinsik kita. Filosofi ini mengajarkan bahwa keadaan eksternal, padahal bisa mendatangkan kebahagiaan sementara, bukanlah sumber pemenuhan yang kekal. Marcus Aurelius menegaskan pentingnya kepuasan diri dan keharmonisan batin sebagai pilar kehidupan yang berkecukupan. Para filsuf yang secara historis tabah menunjukkan bahwa kepuasan ditemukan dalam pengembangan karakter seseorang dan pencarian kebajikan. Mereka menjalani kehidupan yang berfokus pada pertumbuhan pribadi, integritas etis, dan kemajuan komunitas mereka. Dengan memprioritaskan kesenjangan ini dibandingkan kekayaan dan status eksternal, mereka mencapai rasa kepuasan yang mendalam dan kedamaian, yang mereka yakini dapat diakses oleh semua orang terlepas dari keadaan eksternal mereka. Pengejaran modern untuk mencapai kepuasan, di dunia kontemporer kita, seringkali disamakan dengan kesuksesan materi, ketenaran, atau kesenangan indrawi. Namun, pendekatan tabah ini menantang kita untuk mendefinisikan ulang pemenuhan. Ini mendorong kita untuk mencari kepuasan dan pengembangan pribadi, kehidupan etis, dan memberikan kontribusi positif terhadap kehidupan orang lain. Pergeseran perspektif ini dapat mengarah pada kehidupan yang lebih bermakna dan bermanfaat, berdasarkan pada hal-hal yang benar-benar penting, dan mempraktikkan prinsip-prinsip tabah untuk pemenuhan. Mempraktikkan ketabahan untuk mencapai kepuasan melibatkan refleksi harian, keputusan etis, membuat dan memprioritaskan kebajikan pribadi. Itu berarti menemukan kegembiraan atas kemajuan kita sendiri sebagai makhluk rasional dan bermoral, dan dampak positif yang kita berikan kepada orang lain. Praktik tabah seperti perhatian, pemeriksaan diri, dan kesukarelaan, serta kesederhanaan, dapat membimbing kita dalam pengejaran ini, membantu kita untuk fokus pada pertumbuhan internal kita daripada validasi eksternal yang menguntungkan pemenuhan yang tabah. Merangkul jalan tabah menuju pemenuhan membawa banyak manfaat, mengarah pada rasa kedamaian batin yang lebih dalam, ketahanan terhadap pasang surut kehidupan, dan cara pandang yang lebih seimbang terhadap tantangan hidup. Individu yang menemukan kepuasan melalui prinsip-prinsip tabah seringkali mengalami stabilitas emosional yang lebih baik, hubungan yang lebih baik, dan rasa tujuan yang mendalam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Saat kita mengakhiri pelajaran ini, renungkan bagaimana Anda dapat memasukkan prinsip-prinsip tabah ke dalam pencarian Anda akan kepuasan. Pertimbangkan kebajikan apa yang paling penting bagi Anda, dan bagaimana Anda bisa mengolahnya dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah, pemenuhan yang tabah adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan, dan setiap langkah yang Anda ambil menuju kehidupan yang berbudi luhur membawa Anda lebih dekat pada kepuasan sejati. Pelajaran 6, Jalan Tabah Menuju Kecerdasan Emosional. Kita akan mengungkap bagaimana pendekatan tabah dapat meningkatkan kecerdasan emosional kita, memungkinkan kita menavigasi perasaan kita dengan kebijaksanaan dan kejelasan. Kecerdasan emosional dan ketabahan bukanlah tentang menekan perasaan kita, melainkan tentang memahami dan mengarahkannya dengan bijak. Kaum Stoa menekankan pentingnya menyadari emosi kita, mengenali asal-usulnya, dan meresponsnya dengan tindakan terkini. Pendekatan ini membantu kita menghindari kendali emosi, memungkinkan kita menanggapi situasi kehidupan dengan penuh perhatian dan keseimbangan. Marcus Aurelius, misalnya, menganjurkan untuk mengamati emosi kita dengan detasemen, memahami sifat sementara mereka, praktik tabah sejarah untuk penguasaan emosional. Secara historis, kaum Stoa telah menyediakan metode praktis untuk mengembangkan kecerdasan emosional. Mereka mempraktikkan latihan seperti malorum prameditasi, di mana mereka mengantisipasi potensi tantangan dalam dampak emosionalnya. Persiapan ini memungkinkan mereka menghadapi kesulitan hidup dengan pikiran yang tenang dan siap. Kaum Stoa juga mempraktikkan rasa syukur dan refleksi, mengakui nilai dan ketidakkekalan dari suka dan duka hidup, sehingga memupuk keadaan emosi yang seimbang. Menerapkan kecerdasan emosional stoik saat ini, di dunia sekarang ini, menerapkan prinsip tabah dapat meningkatkan kecerdasan emosional kita secara signifikan. Ini melibatkan latihan sehari-hari seperti meditasi kesadaran, di mana kita mengamati emosi kita tanpa menghakimi, dan membuat jurnal reflektif tempat kita menganalisis dan memahami respons emosional kita.
Mengadopsi pendekatan tabah berarti memilih untuk merespons situasi tidak secara impulsif, namun dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan kesejahteraan jangka panjang kita. Peran logika dan nalar serta pengaturan emosi. Stoicisme mengajarkan bahwa logika dan nalar adalah alat penting untuk pengaturan emosi. Dengan menerapkan pemikiran rasional pada pengalaman emosional kita dapat menguraikan ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan yang tidak berdasar. Proses ini memungkinkan kita merespons emosi kita dengan cara yang konstruktif, dan selaras dengan kebajikan pribadi kita, mengarah ke hubungan yang lebih sehat dan pertumbuhan pribadi. Manfaat kecerdasan emosional dalam ketabahan. Mengembangkan kecerdasan emosional melalui ketabahan membawa banyak manfaat. Hal ini mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik, penguatan hubungan, dan rasa kedamaian batin yang lebih besar. Individu yang mempraktikkan kecerdasan emosional yang tabah seringkali merasa lebih tangguh dalam menghadapi stres dan lebih mahir dalam menavigasi situasi sosial yang kompleks, menuju kehidupan yang lebih memuaskan dan harmonis. Saat kita mengakhiri pelajaran ini tentang kecerdasan emosional yang tabah, renungkan bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari. Pertimbangkan cara-cara di mana pemahaman yang lebih mendalam tentang emosi Anda, dipandu oleh alasan, dan kebajikan dapat memperkaya pengalaman dan hubungan Anda. Mulailah dengan penuh perhatian, amati latihan emosi Anda, rasa syukur, dan terlibat dalam refleksi yang bijaksana. Biarkan kebijaksanaan kaum Stoa membawa Anda ke jalan penguasaan emosi dan pemahaman sejati. Pelajaran 7, sekadar pandangan hidup sesuai dengan alam. Konsep ini mendorong harmoni antara batin kita dan alam. Mari kita selidiki bagaimana pandangan hidup yang tabah ini dapat memperkaya hidup kita dan membawa kita lebih dekat pada kepuasan sejati. Memahami konsep tabah tentang alam. Dalam paham stoicisme, hidup sesuai dengan alam melampaui kesadaran lingkungan. Ini tentang menyelaraskan tindakan dan keinginan kita dengan sifat dasar manusia. Kaum Stoa percaya bahwa dengan memahami tempat kita di dunia dan hidup dengan baik, kita memenuhi tujuan alami kita. Prinsip ini melibatkan pengakuan rasionalitas kita terhadap sifat sosial dan keterhubungan segala sesuatu. Untuk Marcus Aurelius, hidup sesuai dengan alam berarti merangkul peran kita dalam skema alam semesta yang lebih besar dan bertindak dengan cara yang mendorong harmoni dan keseimbangan. Sepanjang sejarah, kaum Stoa telah menunjukkan bagaimana hidup selaras dengan alam menghasilkan kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan. Mereka mempraktikkan perhatian, kesederhanaan, dan disiplin diri yang memprioritaskan kebajikan moral di atas pengejaran materi. Dengan melakukan hal ini, mereka memupuk rasa damai yang mendalam dan kepuasan yang diperoleh bukan dari harta benda atau status, melainkan dari hidup selaras dengan hakikat sejatinya. Menerapkan prinsip alam yang tabah di zaman modern. Di era modern kita, prinsip tabah ini tetap sangat relevan dalam hidup sesuai dengan alam. Hari ini berarti membuat pilihan yang selaras dengan nilai-nilai inti kemanusiaan dan kesejahteraan komunitas serta lingkungan kita. Hal ini melibatkan pengembangan kualitas seperti kebaikan, integritas, dan rasionalitas serta mengakui peran kita sebagai bagian dari sistem sosial dan ekologi yang lebih besar. Pendekatan ini mengarah pada kehidupan yang berkelanjutan baik secara pribadi maupun global, membina kehidupan yang selaras dengan dunia sekitar kita. Interaksi antara sifat individu dan alam semesta. Stoicisme mengajarkan bahwa sifat individu kita adalah bagian dari sifat universal yang lebih luas. Perspektif ini mendorong kita untuk melihat diri kita sebagai komponen integral dunia dengan tanggung jawab untuk berkontribusi positif terhadap keseluruhan. Dengan memahami bakat dan kecenderungan unik kita dan menggunakannya untuk kebaikan yang lebih besar, kita hidup baik sesuai dengan sifat pribadi kita dan sifat alam semesta. Manfaat menyelaraskan dengan alam. Menyelaraskan hidup kita dengan alam membawa banyak manfaat. Ini mengarah pada ketenangan batin karena tindakan dan nilai-nilai kita selaras. Penyelarasan ini mengurangi konflik internal dan meningkatkan rasa memiliki tujuan dan rasa memiliki. Hal ini juga membina hubungan yang lebih sehat dengan orang lain dan lingkungan, saat kita bertindak dengan penuh pertimbangan dan empati, memahami keterhubungan kita dengan semua makhluk hidup. Saat kita menyimpulkan pelajaran tentang hidup selaras dengan alam, pertimbangkan cara untuk menyelaraskan hidup Anda lebih dekat dengan prinsip tabah ini. Renungkan tindakan dan nilai-nilai Anda serta dampaknya terhadap dunia di sekitar Anda. Mulailah dengan langkah-langkah kecil, latih perhatian, dan biarkan kebijaksanaan kaum Stoa membimbing Anda menuju kehidupan yang penuh harmoni dan terhubung dengan alam.
Pelajaran 8, Refleksi tabah tentang ketidakkekalan dan perubahan. Ketidakkekalan adalah tema sentral dalam ketabahan yang mencerminkan keyakinan bahwa segala sesuatu dapat berubah dan tidak ada yang kekal. Kaum Stoa memahami bahwa satu-satunya hal yang konstan dalam hidup adalah perubahan itu sendiri. Mereka mengajarkan hal tersebut dengan menerima kenyataan ini daripada menolaknya. Kita bisa hidup dengan ketenangan dan kebijaksanaan yang lebih besar. Marcus Aurelius dalam meditasinya sering merenungkan sifat kehidupan yang cepat berlalu, mendorong kita untuk menghargai masa kini dan memahami peran kita dalam kehidupan yang selalu berubah. Wawasan sejarah tentang kehidupan yang sementara. Secara historis, para filsuf yang tabah menggunakan konsep ketidakkekalan sebagai alat untuk pertumbuhan pribadi. Mereka percaya bahwa mengenali sifat sementara dari pengalaman yang kita miliki dan bahkan hubungan kita dapat membantu kita menghargainya lebih dalam sambil tetap tidak terikat. Kesadaran ini menumbuhkan pola pikir seimbang, yang merayakan kegembiraan hidup tanpa melekat padanya dan menghadapi tantangan hidup tanpa kewalahan. Merangkul perubahan di dunia modern. Dalam kehidupan modern kita, perubahan seringkali terjadi dengan cepat dan tidak dapat diprediksi. Menjadikan pendekatan tabah terhadap ketidakkekalan menjadi sangat relevan. Menerima perubahan berarti memahami bahwa hubungan kerja dan keadaan akan berkembang dan bahwa evolusi ini adalah bagian alami dari kehidupan. Dengan mengambil sikap tabah, kita dapat melakukan pendekatan terhadap perubahan ini dengan fleksibilitas dan ketahanan, dengan melihatnya sebagai peluang untuk belajar dan berkembang, bukan sebagai sumber ketakutan dan kecemasan. Peran ketabahan dalam mengelola perubahan kehidupan. Stoicisme membekali kita untuk mengelola perubahan hidup dengan membina stabilitas batin, yang tetap konstan meskipun keadaan eksternal berubah. Stabilitas ini berakar pada kemampuan kita untuk mengendalikan tanggapan kita, dan sikap yang berfokus pada kebajikan internal kita daripada kondisi eksternal. Dengan memupuk kualitas seperti keberanian, kebijaksanaan, dan disiplin diri, kita dapat menavigasi perubahan hidup dengan percaya diri dan ketenangan. Manfaat memahami ketidakkekalan. Memahami ketidakkekalan membawa banyak manfaat. Hal ini dapat mengarah pada apresiasi yang lebih dalam terhadap momen saat ini, mengurangi rasa takut kita akan kehilangan dan perubahan serta membantu kita melepaskan keterikatan yang tidak membantu. Perspektif ini mendorong kita untuk hidup sepenuhnya, menerima pengalaman baru dan menghargai kekayaan keberadaan sementara kita. Saat kita mengakhiri pelajaran tentang ketidakkekalan dan perubahan ini, mari renungkan bidang-bidang kehidupan kita di mana mungkin kita menolak perubahan. Pertimbangkan bagaimana kita bisa menganut perspektif tabah tentang ketidakkekalan. Ini dapat memberikan kita kedamaian dan kemampuan beradaptasi yang lebih besar. Mulailah dengan melatih perhatian, fokus pada masa kini, dan mengingatkan diri sendiri akan aliran alami kehidupan. Biarkan kebijaksanaan orang-orang Stoa membimbing kita untuk lebih mendalam menerima perubahan. Ini akan memperkaya perjalanan kita melalui transformasi hidup yang tak terelakkan. Pelajaran ke-9 tentang ketakutan dan kecemasan. Ketakutan dan kecemasan, menurut Stoicisme, seringkali disebabkan oleh kesalahan persepsi atau keyakinan yang tidak rasional tentang keadaan kita. Kaum Stoa mengajarkan bahwa dengan memeriksa dan menantang keyakinan ini, kita bisa mengendalikan ketakutan dan kecemasan kita. Proses ini melibatkan pemahaman perbedaan antara apa yang ada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Marcus Aurelius menekankan pentingnya fokus, menempatkan tenaga kita hanya pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Dengan demikian, kita mengurangi hal-hal yang tidak diperlukan, kekhawatiran, dan ketakutan. Secara historis, kaum Stoa menggunakan berbagai strategi untuk menghadapi dan mengatasi rasa takut. Salah satu praktik utamanya adalah merencanakan kejahatan, di mana mereka memvisualisasikan potensi hasil negatif dan mempersiapkan mental untuk menghadapinya. Latihan ini tidak dimaksudkan untuk menimbulkan rasa takut tetapi untuk mengurangi kekuasaannya terhadap kita, membantu membangun ketahanan mental dan kesiapan untuk menangani tantangan hidup. Menerapkan prinsip tabah pada kecemasan modern. Dalam dunia yang serba cepat saat ini, kegelisahan bisa terlihat seperti masa kini. Bagaimana prinsip-prinsipnya tetap ada dan sangat dapat diterapkan? Dengan mengadopsi praktik seperti refleksi kesadaran dan fokus pada saat ini, kita bisa meredakan kecemasan modern. Hal ini melibatkan pemeriksaan rutin terhadap pikiran dan ketakutan kita, secara cermat, yang didasarkan pada asumsi atau berlebihan, dan yang rasional dan konstruktif. Pemikiran rasional adalah landasan pendekatan tabah untuk mengatasi rasa takut.
Kaum Stoa menganjurkan analisis logis atas ketakutan kita yang mendorong kita untuk mempertanyakan validitas dan asal-usulnya. Praktik ini membantu kita merespons ketakutan bukan dengan reaksi emosional langsung, namun dengan tindakan terukur yang masuk akal. Dengan melakukan hal ini, kita dapat secara bertahap mengurangi pengaruh ketakutan irasional terhadap keputusan dan kesejahteraan kita. Manfaat sikap tabah terhadap rasa takut. Menerapkan sikap tabah terhadap ketakutan dan kecemasan membawa banyak manfaat. Ini mengarah pada kejernihan mental yang lebih besar, ketahanan emosional yang lebih kuat, dan peningkatan kemampuan untuk mengatasi ketidakpastian hidup. Individu yang mempraktikkan prinsip-prinsip tabah seringkali mendapati diri mereka lebih mahir dalam menavigasi situasi kompleks dan lebih mampu menjaga ketenangan mereka di bawah tekanan. Saat kita mengakhiri pelajaran ini, pertimbangkan bagaimana Anda dapat menerapkan strategi tabah terhadap ketakutan dan kecemasan Anda sendiri. Renungkan ketakutan Anda dan sikap Anda yang tidak rasional dan tidak terikat. Evaluasi akarnya dan fokus pada apa yang ada dalam kendali Anda. Ingatlah bahwa mengatasi rasa takut bukanlah tentang tidak pernah merasa takut, tetapi tentang belajar bagaimana mengelola dan merespons rasa takut dengan cara yang konstruktif. Biarlah kebijaksanaan para Stoik menjadi pemandu Anda saat Anda membangun kehidupan yang berani dan tenang. Pelajaran 10. Praktik syukur dan kepuasan yang dicuri. Dalam pelajaran terakhir ini, kita akan fokus pada praktik tabah dalam bersyukur dan merasa puas. Aspek kunci dan ajaran Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus. Prinsip-prinsip mereka membimbing kita menuju kehidupan yang memuaskan. Tandai bukan dari apa yang kita miliki tapi dari bagaimana kita menghargai dan memanfaatkan apa yang ada dalam hidup kita. Mari kita telusuri bagaimana memupuk rasa syukur dan kepuasan dapat menghasilkan rasa sukacita dan kepuasan yang lebih dalam. Filsafat syukur dan tabah. Syukur pada orang yang tabah lebih dari sekedar perasaan. Ini adalah praktik aktif dan cara memandang dunia. Stoicisme mengajarkan kita untuk mensyukuri momen saat ini dan menghargai hal-hal sederhana dalam hidup. Hal ini melibatkan pengenalan nilai dalam pengalaman sehari-hari dan pemahaman bahwa kekayaan sejati terletak pada kelimpahan lahiriah maupun batiniah. Marcus Aurelius sering merefleksikan pentingnya rasa syukur atas anugerah hidup, baik yang besar maupun yang kecil, sebagai jalan menuju kepuasan. Perspektif sejarah tentang ketabahan dan kepuasan sangatlah tabah. Para filsuf telah menekankan kepuasan sebagai tanda kekuatan batin dan otonomi. Mereka percaya bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam, tidak bergantung pada keadaan atau harta benda eksternal. Dengan berfokus pada kebajikan batin kita dan mempraktikkan rasa syukur atas apa yang kita miliki, kita dapat mencapai keadaan ketenangan dan kepuasan yang tahan terhadap naik turunnya kehidupan. Berlatihlah, bersyukurlah, dan puaslah hari ini. Di dunia modern kita, praktik bersyukur dan merasa puas bisa menjadi sesuatu yang transformatif. Hal ini memungkinkan kita untuk mengalihkan fokus kita dari apa yang kita miliki ke apa yang kita miliki, dari merindukan lebih ke menghargai masa kini. Pergeseran perspektif ini dapat meningkatkan kesejahteraan kita secara keseluruhan secara signifikan, mengurangi perasaan iri dan ketidakpuasan. Ini melibatkan praktik sehari-hari seperti membuat jurnal rasa syukur atau sekadar meluangkan waktu setiap hari untuk mengakui dan menghargai berkah hidup. Dampak syukur terhadap kesejahteraan adalah besar. Merangkul rasa syukur dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional kita, membentuk pola pikir positif, meningkatkan hubungan kita, dan bahkan dapat meningkatkan kesehatan fisik kita. Rasa syukur membantu kita melihat kelimpahan dalam hidup kita, menangkal bias negatif yang kerap mengaburkan persepsi kita. Hal ini mendorong sikap perayaan terhadap kehidupan, mengakui nilai-nilai baik yang luar biasa maupun yang duniawi. Peran kepuasan dalam kebahagiaan yang tabah. Kepuasan dan ketabahan adalah tentang menemukan kegembiraan di masa kini dan menerima segala sesuatu sebagaimana adanya, bukan seperti yang kita harapkan. Ini adalah praktik menyelaraskan keinginan kita dengan kenyataan dan menemukan kepuasan dalam keadaan kita saat ini. Kepuasan bukan berarti berpuas diri, melainkan tentang menghargai perjalanan seperti halnya tujuan dan menemukan nilai dalam proses kehidupan. Sebagai penutup dari seri ini, renungkan bagaimana Anda dapat memupuk rasa syukur dan kepuasan dalam hidup Anda sendiri. Mulailah dengan mengenali dan menghargai kegembiraan dan kemudahan kecil yang Anda temui setiap hari, serta tantangan yang harus Anda hadapi. Temukan kepuasan dalam keadaan Anda saat ini dan gunakan ini sebagai landasan untuk pertumbuhan dan pengembangan diri Anda. Ingatlah,
Perjalanan tabah menuju kebahagiaan bukanlah tentang memperoleh lebih banyak, melainkan tentang menghargai sepenuhnya apa yang sudah kita miliki. Biarkan praktik rasa syukur dan kepuasan yang tabah membimbing Anda menuju kehidupan yang penuh ketenangan dan sukacita yang mendalam. Saat kami mengakhiri eksplorasi kebijaksanaan tabah kami, mari kita lanjutkan ajaran mendalam Epictetus, Seneca, Socrates, dan Marcus Aurelius. Ingatlah, perjalanan fokus diri bukanlah sebuah tujuan, namun sebuah jalur pertumbuhan yang berkesinambungan, penemuan, dan pemenuhan. Rangkullah setiap hari sebagai kesempatan untuk mengembangkan kebajikan Anda, kuasai impuls Anda, dan renungkan secara mendalam diri Anda yang sebenarnya. Biarkan kompas batin Anda membimbing Anda melewati kompleksitas hidup dengan rahmat dan ketahanan. Saat Anda maju, ingatlah bahwa berfokus pada diri sendiri bukan hanya tentang pertumbuhan pribadi, melainkan juga tentang membentuk kehidupan yang selaras dengan makna, tujuan, dan kegembiraan. Jadi majulah dengan semangat penguasaan diri yang tabah dan buatlah tanda Anda di dunia, satu langkah penuh perhatian pada satu waktu. Anda tahu, pengendalian diri Anda sendiri, berikan diri Anda.